Bab 271. Di brankas penyimpanan uang, ada total 17 kotak penyimpanan uang yang dibuka. Peng Xin menunjuk informasi yang tertulis di papan tulis dan berkata, bank bekerja sangat keras, dan ada 10 pemilik yang datang untuk mengambil barang-barang mereka yang hilang, tetapi, yang aneh adalah tidak ada dari mereka yang kehilangan apapun. Meskipun kotak-kotak mereka dibobol, tidak ada yang diambil. Saya pikir you dapat berbagi sesuatu dengan kita mengenai hal ini. Para detektif melihat ke arah Zhao Yu, tetapi dia melambaikan tangan. Tunggu sebentar, Zhao kecil. Liang Huan mengacungkan jempolnya dan berkata, tunggu sampai kasus ini ditutup, dan aku akan mengadakan lelang mini untuk 200.000 uang kertas lamamu. Kau akan mendapatkan banyak uang dari sana. Peng, Xiao Liu tiba-tiba mengangkat tangannya dan bertanya, apakah bank mengeluarkan barang-barang itu dengan tergesa-gesa? Apakah barang-barang di dalam kotak itu benar? Mengapa mereka mengklaimnya begitu cepat? Bagaimana jika ada kesalahan? Ini adalah mekanisme darurat bank. Ada barang-barang pribadi yang berharga di kotak penyimpanan aman. Bank harus menjaga nasabah mereka. Jika tidak, itu akan sangat memengaruhi reputasi mereka. Mengenai klaim barang yang salah, Anda harus bertanya kepada Zhao Yu. Peng Xin melemparkan bola ke Zhao Yu lagi. Zhao Yu mengangguk dan menjawab, itu mudah. Seperti mengklaim dompet Anda yang hilang. Bank perlu memverifikasi 3 hal, pertama, kunci, kedua, kata sandi, ketiga, menjelaskan barang-barang di dalam kotak secara terperinci sebelum Anda dapat mengklaimnya. Ketika mereka membuka kotak dan semuanya cocok, mereka akan memberi Anda barang-barang tersebut. Jika tidak, mereka tidak akan memberi Anda apapun. Oh, semua orang mengerti prosesnya. Peng Xin berkata, namun selain kotak yang digunakan untuk menyimpan mayat, masih ada 6 kotak yang belum diambil. Di antara ke-6 kotak itu, ada barang-barang dari 2 atau 3 kotak yang rusak. Barang-barang itu dikeluarkan dan dibuang ke tanah. Ia melanjutkan, kotak-kotak itu dibuka tanpa logika atau pola apapun, seolah-olah dibuka secara acak. Ini sangat menyebalkan, kata Li Beini. Sudah lama sekali, tapi kita bahkan tidak tahu apa yang diambil perampok itu. Peng, apa kabar dengan 6 kotak yang belum diklaim? Tanya Miao Ying. Hotel mewah terbaik untuk liburan impian iklan pencarian. Bank mencoba menghubungi ke-6 pemiliknya, tetapi semua detail kontaknya palsu. Peng Xin menjawab, saya rasa barang-barang ini mungkin ilegal. Apapun situasinya, kita harus menemukan mereka. Kita harus mencari tahu apa yang hilang. Pinta Miao Ying. Ya, kami sedang mengerjakannya. Peng Xin kemudian melanjutkan dan memperbesar foto. Lihat, ini adalah struktur internal kotak penyimpanan aman. Meskipun kokoh, ada tombol buka kunci tersembunyi yang terletak 3 inci di sebelah kanan kunci. Ini untuk mencegah kotak terkunci jika tidak berfungsi dengan baik. Pintunya masih bisa terbuka jika ada ketukan keras pada tombol buka kunci rahasia. Tombol buka rahasia ini hanya diketahui oleh beberapa arsitek tingkat tinggi dari perusahaan manufaktur. Ini adalah informasi rahasia. Bahkan para manajer bank tidak diberitahu, apalagi petugas biasa. Namun yang mengejutkan, para perampok itu mengetahuinya. Ke-17 kotak dibuka dengan 1 ketukan keras. Itulah sebabnya manajer bank yang mengenakan topeng mengatakan bahwa tidak banyak pergerakan. Luar biasa, Zhao Yu mengangguk. Tidak heran para perampok itu tidak mudah dihadapi. Mereka benar-benar ahli dalam hal ini. Namun karena itu, Zhao Yu punya ide baru. Karena tidak banyak ahli di bidang ini, dia mungkin bisa menemukan sesuatu jika dia menemukan orang yang tepat untuk bertanya tentang hal itu. Ketua tim Miao dan rekan-rekan, Peng Xin melanjutkan, selama 2 hari ini, kami telah membuat daftar semua barang di kotak penyimpanan yang dibobol. Meskipun kotaknya tidak besar, ada berbagai macam barang, seperti emas, perhiasan, aksesori, dan berbagai jenis uang kertas. Barang berharga apapun yang dapat Anda pikirkan semuanya ada di sana. Hanya ada 3 perampok yang masuk ke brankas, dan dari kamera pengawas di aula bank, mereka hanya membawa 2 tas ransel. Dari perbandingan rekaman kamera pengawas sebelum dan sesudah, tas ransel tersebut tidak terlihat berbeda. Para perampok tampaknya tidak memasukkan banyak barang ke dalam tas ransel tersebut.
Jadi, kami pikir mereka pasti mengambil barang-barang yang ringan dan mahal. Dengan begitu, mereka akan mudah melarikan diri, dan juga mendapat untung besar darinya. Liu tiba-tiba mengangkat tangannya dan berkata, Peng, menurutku mereka tidak hanya mengambil barang-barang yang ringan dan berharga, tetapi mereka mengambil dari 1 atau 2 kotak saja. Tujuan mereka sangat tepat. Mereka sudah yakin bahwa pemiliknya tidak akan mengklaim barang-barang mereka yang hilang. Itulah sebabnya kami sangat bingung tentang apa yang dicuri. Analisis Liu mendapat tepuk tangan dan persetujuan dari rekan-rekannya. Itu masuk akal, Miao Ying setuju. Mereka membuka kotak-kotak lainnya hanya untuk mempermainkan kita. Para perampok sudah tahu apa yang ingin mereka curi sejak awal. Aneh, apa sebenarnya yang mereka curi? Semuanya, tolong jangan lupakan mayat itu. Zhang Jingfeng mengingatkan, mungkin, perampok yang membongkar kotak penyimpanan aman itu ingin memperlihatkan mayat yang disembunyikan di dalamnya. Wah, tepat saat Zhang Jingfeng selesai berbicara, Zhao Yu melompat berdiri dan menunjuk Peng Xin sambil bertanya, Peng, kamu, apakah kamu baru saja mengatakan bahwa para perampok hanya membawa 2 tas ransel ke dalam brankas? Dan tas ransel itu terlihat sama sebelum dan sesudah memasuki brankas. Tidak membawa banyak barang. Temukan rahasia kulit terhidrasi ringkasan perawatan kulit. Ya, Peng Xin bingung. Detektif polisi lainnya juga tidak mengerti. Sial, Zhao Yu menghela napas dan berkata misterius, semuanya, perampok ini sangat licik. Zhao Yu berdiri di depan papan tulis dan berkata, mereka mungkin menggunakan ransel sebagai kedok. Sebenarnya, aku tahu mereka melakukannya. Sebelum merampok bank, mereka sudah membuka beberapa kotak simpanan lainnya secara anonim. Saat merampok bank, mereka juga membobol kotak simpanan mereka sendiri. Kemudian mereka memindahkan semua barang curian ke dalam kotak mereka sendiri dan melarikan diri agar kami mengira mereka melarikan diri dengan barang curian. Tetapi pada kenyataannya, barang-barang itu masih ada di brankas. Mereka kemudian kembali ke bank untuk mengklaim barang-barang yang hilang mereka dengan jujur. Teori Zhao Yu membuat mulut semua orang ternganga. Jika memang benar demikian, para perampok ini memiliki IQ yang sangat tinggi. Ya Tuhan, pantas saja mereka menutup mata manajer bank itu. Seseorang setuju. Tunggu, Peng Xin merenung sejenak dan berkata, tidak, Zhao Yu. Kami sudah memikirkan ini. Meskipun mereka tahu apa yang ada di dalam kotak penyimpanan aman, jika mereka membuka kotak penyimpanan aman mereka saat perampokan, pihak bank pasti sudah tahu karena sudah tercatat di sistem kode kunci digital. Ya, Liu Suesan melanjutkan, selain itu, bank berhenti beroperasi saat dirampok. Jika perampok menyentuh kotak penyimpanan aman lainnya, kami bisa menyelidikinya sekarang. Tidak, Miao Ying tiba-tiba berteriak. Dia berkata dengan penuh semangat dengan mata terbuka lebar, sial. Kita lupa pertanyaan yang paling penting. Hah, apa pertanyaan pentingnya? Zhao Yu tertegun dan bertanya. Kita lupa tentang itu, kotak-kotak yang dibuka tanpa kehilangan apapun. Miao Ying menunjuk Zhao Yu dan berkata, sama seperti 200.000 milikmu yang masih ada di dalam kotak. Para perampok dapat dengan mudah memindahkan barang-barang dari kotak lain ke kotak mereka sendiri, sama seperti milikmu. Hah, Zhao Yu akhirnya mengerti dan dia merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Maksudmu, para perampok itu membongkar kotak-kotak lainnya dan kotak-kotak mereka sendiri. Kemudian mereka memindahkan barang-barang curian itu ke kotak-kotak mereka sendiri. Setelah itu, mereka melalui prosedur klaim bank dan mengambil barang-barang itu begitu saja. Ya Tuhan. Ya, bukankah tadi kau bilang ada 3 hal kunci, kata sandi, dan deskripsi barang-barang di dalam kotak itu. Miao Ying mengepalkan tangannya dan berkata, tentu saja para perampok akan tahu apa yang ada di dalamnya. Tidak mungkin. Pikiran itu membuat Peng Xin terkesiap, dan dia berkata, apakah itu berarti perampok yang sebenarnya sudah muncul di hadapan kita beberapa kali? Mereka termasuk di antara 10 pemilik yang mengklaim barang-barang mereka yang hilang. Tidak, 9. Zhao Yu menjelaskan, kamu tidak bisa menghitungku. Bab 272. Berdasarkan analisis penyidik, motif dan cara pelaku sudah terungkap,
dan makin jelas dari menit ke menit. Kasusnya kurang lebih begini, sebelum perampok merampok bank, mereka sudah mendaftarkan satu lagi brankas penyimpanan yang berbeda. Ketika mereka benar-benar merampok bank, mereka membuka kotak mereka sendiri dan 17 kotak lainnya. Sebenarnya, dari 17 kotak pengaman, hanya ada satu atau dua yang berisi target sebenarnya. Untuk mengecoh polisi, setelah membobol kotak berisi barang-barang yang diinginkan, mereka juga menghancurkan isi kotak lainnya, menyebarkannya kemana-mana. Kemudian mereka memasukkan barang yang akan mereka curi ke dalam brankas atas nama mereka sendiri, lalu meninggalkan bank dengan tangan hampa. Sehari kemudian, mereka kembali, dan menggunakan metode konfirmasi bank, mengambil barang tersebut atas nama mereka sendiri dan pergi. Hanya teori ini yang dapat menjelaskan mengapa para perampok telah membuka begitu banyak kotak simpanan, tetapi tidak menyentuh satu pun isinya. Semua penyidik tercengang. Tidak seorang pun dapat membayangkan bahwa para pelaku akan sejenius itu. Mereka telah sepenuhnya memanfaatkan celah dalam pendaftaran kotak simpanan, serta kelemahan dalam metode pengembalian barang oleh bank, untuk keuntungan mereka, dan melakukan kejahatan yang nyaris tanpa cacat. Dalam 10 jam terakhir, semua anggota unit investigasi kasus utama telah bergerak dan melakukan kegagalan lainnya. Pertama, para penyelidik menemukan semua orang yang telah mengambil barang dari kotak pengaman dengan kecepatan kilat. Mereka diinterogasi, kemudian DNA mereka dibandingkan dengan DNA yang ditemukan pada topeng. Pikiran pertama Miao Ying adalah jika pelakunya benar-benar terlibat dengan 9 orang yang telah mengambil barang-barang mereka, maka setelah mengambil barang-barang tersebut, mereka mungkin telah melarikan diri. Tidak mungkin mereka akan membiarkan diri mereka tertangkap. Jadi, siapapun yang melarikan diri akan menjadi pelaku sebenarnya. Namun, Miao Ying sepenuhnya keliru. Kesembilan tersangka berhasil dibawa ke kantor polisi. Lebih parahnya lagi, tidak ada DNA mereka yang cocok dengan DNA pada topeng itu. Oh tidak, baru sekarang Miao Ying dan yang lainnya menyadari bahwa situasinya jauh lebih rumit. Meskipun DNA tidak cocok, bukan berarti pelakunya bukan salah satu dari 9 orang yang dibawa masuk. Jika mereka mengirim orang lain untuk mengambil barang itu, maka jelas DNA tidak akan menjadi masalah sama sekali. Jika semua orang ini menggunakan nama asli mereka untuk mendaftar, dan mereka mendeskripsikan barang-barang di dalam kotak dengan benar, maka polisi tidak akan tahu apakah mereka bekerja sama dengan pelakunya atau tidak. Tidak ada waktu lagi dan para penyidik hanya punya satu cara, yaitu memeriksa barang-barang yang berhasil disita orang-orang itu dan melihat apakah barang-barang itu atas nama mereka dan apakah ada sesuatu yang mencurigakan bernilai tinggi. Memang, para pelaku telah melakukan upaya yang tidak manusiawi. Tidak mungkin mereka akan mencuri kurang dari beberapa ratus ribu yuan. Mereka pasti menginginkan sesuatu yang sangat berharga dan langka. Jadi, ketika para penyelidik menyelidiki ke arah ini, mereka dengan cepat menyingkirkan sebagian besar tersangka, hanya menyisakan 3 orang. Ketiga orang lainnya tidak hanya mengambil barang-barang bernilai jutaan, tetapi tidak satu pun dari mereka dapat menunjukkan identitas yang tepat untuk barang-barang mereka dalam waktu singkat. Ketiganya adalah orang-orang yang berpengaruh. Di antara mereka ada seorang pengusaha, seorang pemilik stasiun radio yang sudah pensiun, dan seorang penilai barang antik yang terkenal. Baru setelah ditahan selama 10 jam, informasi mengenai barang-barang berharga mereka akhirnya terungkap. Yang pertama, barang milik pengusaha itu adalah pusaka keluarga. Ia tidak ingin istrinya mengetahuinya, dan memutuskan untuk menyimpannya di brankas. Yang kedua, adalah 10 batang emas dari pemilik stasiun radio yang sudah pensiun. Itu adalah barang yang ia dan istrinya jual saat menjual rumah dan berinvestasi dalam bentuk emas. Alasan mereka menyimpannya di bank adalah agar anak-anak mereka tidak khawatir tentang hal itu. Yang ketiga, porselen biru putih, bahkan bukan milik si penilai barang antik, melainkan barang lelang yang telah dipersiapkan asosiasinya sejak lama. Itulah yang menjadi fokus lelang. Sekarang setelah terungkap sebelumnya, itu pasti akan sangat memengaruhi lelang. Memang, kecurigaan terhadap mereka telah sirna, namun, bagaimana mungkin mereka bertiga bisa begitu saja melupakannya? Ketiganya adalah orang-orang terkenal dan berpengaruh, dan mereka dilempar ke sana kemari oleh polisi.
Mereka jelas merasa malu dan frustrasi. Tak lama kemudian, pengacara mereka pun datang, dan bahkan perwakilan hukum mereka pun datang. Ada yang mengatakan akan menuntut polisi, ada yang menginginkan alasan penangkapan. Tang Zhaolong benar-benar terkubur oleh pekerjaan itu. Meskipun Tang Zhaolong adalah seorang pemimpin di cabang Rongyang, ia terus-menerus dilecehkan dalam situasi semacam ini. Ia tidak berani menyentuh para penyelidik yang berkuasa di bawahnya, atau menyinggung para pejabat di atasnya. Sejak ia dipromosikan, ia berada dalam situasi yang baik. Jadi, dalam keadaan frustrasi, ia mengajukan surat pengunduran dirinya, mengatakan bahwa ia lebih suka pensiun daripada melanjutkan pekerjaannya, siap untuk pergi. Karena tidak ada pilihan lain, kepala biro kota hanya bisa mengirimkan petugas terbaiknya untuk membantu mengatasi situasi tersebut. Setelah menenangkan dan meredakan amarah semua pihak, mereka akhirnya berhasil meredakan situasi untuk sementara. Dengan kegagalan seperti itu dari atas, tekanan pada pundak Miao Ying juga sangat besar. Jika mereka masih tidak bisa memecahkan kasus ini, maka situasi mereka akan lebih buruk. Baru sekarang Zhao Yu menyadari bahwa mungkin bukan hal yang buruk bahwa dia tidak berakhir sebagai ketua tim pengganti untuk tim A. Jika tidak, semua tekanan ini akan berada di kepalanya. Namun karena kesembilan tersangka tidak lagi diyakini terlibat dalam kejahatan tersebut, Zhao Yu juga terkejut. Tiba-tiba, ia hampir mencurigai dirinya sendiri. Mungkinkah saya merampok bank saat saya sedang tidur? Tanyanya. Tes, Zhao Yu berkeringat dingin. Ini sungguh aneh. Apakah tebakan kita benar-benar salah? Apakah pelakunya benar-benar tidak menggunakan tipu daya apapun? Atau, apakah kita melewatkan sesuatu? Pikirnya dalam hati. Alis Zhao Yu bertautan, sangat bingung. Sama seperti orang lain, Zhao Yu tidak terlalu memikirkan kasus ini pada awalnya. Dia pikir dengan sesuatu sebesar merampok bank, tindakan yang begitu berani, dengan begitu banyak pelaku, seharusnya ada banyak bukti yang bisa ditemukan dan kesalahan bisa dibuat. Namun, mengapa mereka tidak bisa menemukan apapun? Hampir seperti kelima pelaku menghilang. Mereka tidak hanya menghilang sepenuhnya, tetapi tidak ada yang tahu apa yang mereka bawa. Mungkinkah, seperti yang dikatakan Zhang Jingfeng, mereka mengambil risiko yang sangat besar, tetapi memiliki motif yang berbeda. Lalu, apa itu? Apakah benar-benar mayat yang disegel vakum? Teka-teki itu semakin besar dan rumit dari menit ke menit. Seluruh unit investigasi kasus utama menjadi mandek. Semua penyidik merasa seolah-olah mereka terpojok oleh tembok besar, tidak dapat melanjutkan. Jangan menyerah. Selama waktu ini, kemampuan kepemimpinan Miao Ying bersinar saat dia berbicara tanpa sedikit pun rasa putus asa. Saat ini, kita masih memiliki dua arah untuk diselidiki. Pertama, apapun yang terjadi, kita harus mencari tahu apa yang dicuri oleh para pelaku. Selama kita tahu apa yang mereka curi, kita dapat menyelidiki bukti-bukti itu. Kedua, kita masih memiliki rekaman keamanan dari area kota tua. Setelah beberapa analisis dan kerja lapangan, kita pasti akan menemukan semacam bukti. Bab 273. Saat itu pukul 9 malam. Para detektif polisi yang telah sibuk selama beberapa hari terakhir masih membahas kasus tersebut di sekitar papan tulis. Menurut rekaman video pengawasan, mobil itu melaju ke kota tua pada suatu malam sebelum perampokan. Peng Xin menjelaskan informasi terbaru yang diperolehnya. Kami tidak dapat melacak arah pasti dari mana datangnya, tetapi kami yakin itu dari selatan. Mobil itu berhenti di gang selama 1 malam. Kami berbicara dengan warga sekitar. Mereka mengatakan bahwa mereka melihat mobil itu ketika mereka pergi ke kamar mandi, tetapi mereka tidak terlalu memperhatikannya karena itu bukan hal yang istimewa. Aneh, apakah mereka tidur di mobil? Atau mereka pulang tidur, lalu kembali sebelum perampokan? Tanya seseorang. Seharusnya tidak ada seorang pun di dalam mobil itu. Jawab Peng Xin. Mobil itu dekat dengan toilet dan mobilnya tidak luas. Akan sulit bagi mereka berlima untuk tidur di sana semalam. Ditambah lagi, menurut pernyataan saksi, mobil itu tampak kosong. Kalau begitu, kita harus mengandalkan rekaman video pengawasan. Suruh penyidik menyelidikinya secara menyeluruh untuk melihat apakah ada orang yang mencurigakan.
Perintah Miao Ying. Kepala Biro Luan menugaskan beberapa kolega dari departemen lain untuk membantu kami menangani kasus ini. Peng Xin melanjutkan, Ketua Tim Miao, dari penyelidikan di lokasi, kami telah memverifikasi identitas 66 tersangka yang muncul di sekitar kota tua selama kurun waktu tersebut. Sebagian besar dari mereka adalah penduduk setempat. Tetapi ada 16 orang dengan latar belakang yang tidak diketahui, dan kami tidak dapat menemukan mereka. Peng Xin menunjuk ponselnya dan berkata, profil video ke-16 tersangka ini ada di folder bersama. Anda dapat melihatnya. Kami bertanya kepada penduduk setempat, tetapi tidak ada yang mengenal ke-16 tersangka ini. Sekarang, kami mencari mereka melalui Departemen Orang Hilang. Mungkin, para tersangka ada di antara mereka. Untuk memilih 5 dari 16, itu bukan persentase yang kecil. Zhao Yanghui bertepuk tangan. Matanya merah karena bekerja terus-menerus selama beberapa malam terakhir. Jangan terlalu yakin dulu. Lan Bo menggelengkan kepalanya. Para perampok itu licik. Jika mereka menemukan titik buta di area pengawasan, usaha kita semua akan sia-sia. Lan Bo, jangan berkecil hati, Liu menghiburnya. Tidak ada yang mustahil. Aku rasa perampok-perampok ini tidak sehebat mereka yang ada di Now You See Me. Mereka tidak akan bisa melarikan diri. Lihat, semuanya. Peng Xin menyalakan layar di sebelahnya, menampilkan peta. Ini adalah peta distribusi kota tua. Garis merah menunjukkan rute yang dilacak oleh anjing polisi. Kalian dapat melihat dengan jelas bahwa para perampok berlari secara terpisah ke arah yang berbeda. Anjing polisi tidak dapat melacak mereka lebih jauh setelah mereka memasuki area yang ramai. Dari tempat bau itu menghilang, mereka berada di dalam area pengawasan. Jadi ada kemungkinan besar bahwa para perampok itu ada di antara ke-16 orang itu. Miao Ying mengangguk. Ia berbalik dan berkata pada Zhang Jingfeng, Zhang, kamu ahli dalam hal ini, tugas mencari tersangka ini ada padamu. Silakan pergi ke Departemen Orang Hilang dan tindak lanjuti. Zhang Jingfeng mengangguk. Da Fei tiba-tiba menyerbu masuk dan berkata dengan gugup, semuanya. Kabar terbaru. Tidak seperti Bang Qinsan, Bang Tongchuan menyimpan video pengawasan mereka. Kami menemukan orang yang menyimpan mayat Zhao Zhenjiang di brankas penyimpanan 4 tahun lalu. Hah, semua orang tiba-tiba merasa penuh harapan. Ada di flash disk. Da Fei segera memasukkan flash disk ke dalam pemutar. Layar mulai memutar video. Dari video, mereka melihat seseorang yang tidak terlalu tinggi mengenakan jaket abu-abu. Mereka memasuki aula utama bank dengan membawa koper putih. Saat itu musim dingin, dan orang itu mengenakan jaket anti-angin abu-abu dengan penutup kepala. Seperti yang dijelaskan oleh petugas dari Bank Qinsan, orang itu mengenakan kacamata hitam besar dengan masker wajah. Dari video, tidak seorang pun dapat mengetahui apakah orang itu laki-laki atau perempuan. Orang itu menemui manajer untuk membuka rekening brankas. Orang itu menunjukkan identitasnya, lalu juga menandatangani formulir aplikasi. Yang mengejutkan para petugas adalah bahwa orang tersebut, saat berbicara dengan petugas, menunjukkan kopernya. Tampaknya ia bertanya kepada petugas apakah kopernya muat di brankas penyimpanan. Petugas itu dengan hati-hati memeriksa ukuran koper. Ia mengangguk dan menuntun orang tersebut ke brankas penyimpanan. Kotak ini, Miao Ying sedang menyelidiki kasus ini selama ini. Dia segera menghentikan video dan membuat grafik kasar ukuran koper tersebut, lalu berkata, kotak ini tampaknya lebih besar dari yang lain. Kau benar. Li Bei ini segera menunjuk data di papan tulis dan berkata, koper yang digunakan untuk menyimpan mayat Zhao Zhenjiang pastinya satu ukuran lebih besar dari yang lain. Oh, sekarang aku mengerti. Kata Peng Xin, di antara mereka berlima, tubuh Zhao Zhenjiang adalah yang paling besar. Kotak penyimpanan di Bank Qinsan tidak cukup besar, jadi tersangka pergi ke bank lain. Benar sekali. Li Bei ini segera mencari tahu rinciannya dan berkata, standar Bank Tongchuan untuk kotak simpanan aman sedikit lebih tinggi, tetapi tentu saja lebih mahal. Bagaimana tersangka bisa membawa orang seberat itu? Tanya Lan Bo. Mereka bisa, kata Zhang Yaohui, para korban dibiarkan mati kelaparan. Ketika seseorang mengalami dehidrasi parah, berat badan mereka akan turun drastis. Ditambah lagi,
Koper itu beroda. Ini adalah dokumen yang berisi tulisan tangan tersangka. Da Fei mengeluarkan sebuah dokumen dan berkata, dokumen ini berisi tanda tangan tersangka. Dan petugas yang membantu tersangka 4 tahun lalu masih bekerja di Bank Tongchuan. Dia berkata bahwa dia masih samar-samar mengingatnya karena hampir tidak ada orang yang pergi ke bank untuk menyimpan koper besar. Petugas itu memberitahu kami bahwa orang itu terdengar seperti seorang pria muda, tetapi identitasnya adalah seorang wanita. Petugas itu ingin orang itu melepas kacamatanya untuk memverifikasi foto pada identitasnya, tetapi orang itu menolak dan menyatakan bahwa mereka akan pergi jika mereka tidak dapat melanjutkan. Petugas itu melihat bahwa orang itu berencana untuk membuka brankas penyimpanan selama 10 tahun, jadi dia membiarkannya begitu saja, dan membantu orang itu membuka rekening. Kalau begitu, tersangkanya pasti laki-laki. Miao Ying mengernyit dan bertanya, Da Fei, apakah kamu sudah mendapatkan rekaman video dari pintu masuk bank? Bisakah kamu melihat bagaimana tersangka bisa masuk ke bank? Sudah kucoba, jawab Da Fei. Sayangnya, rekaman video pengawasan di luar bank tidak tersimpan. Lalu, Liang Huan, Miao Ying melanjutkan bertanya, bagaimana pemeriksaan latar belakang kelima korban? Apakah mereka saling terkait? Tidak ada hasil sampai sekarang, Liang Huan menggelengkan kepalanya saat menjawab. Selain Gong Xiuzhen dan Duan Dacheng yang sudah menikah, tampaknya tidak ada hubungan timbal balik antara yang lainnya. Masih terlalu dini untuk menyimpulkan, tetapi kami masih mengusahakannya. Lalu, mungkin pelakunya hanya membunuh orang secara acak. Salah satu detektif bertanya. Jika demikian, mungkin itu karena prinsip kedekatan. Xiao Liu menjawab dengan serius. Gong Xiuzhen hilang di Tongyang, dan yang lainnya hilang di Qinsan. Mungkin pembunuhnya tinggal di Tongyang, lalu pindah ke Qinsan kemudian. Benar sekali. Kita perlu memetakan lokasi hilangnya kelima korban dan mencoba menyusun apa yang terjadi, kata Miao Ying, lalu menatap Zhao Yu. Namun, hipotesis Zhao Yu mungkin juga benar. Mungkin kelima korban menyinggung pembunuh pada waktu yang berbeda, sehingga pembunuh ingin membunuh mereka. Jika kita dapat menemukan alasannya, kita mungkin akan lebih dekat dengan jawabannya. Bab 274. Malam harinya, Zhao Yu tidak lembur bersama penyidik lain di kantor polisi, dan tidak melanjutkan penyelidikan TKP lagi. Sebaliknya, ia langsung pulang untuk beristirahat. Sebagian besar penyidik sudah terbiasa dengan perilaku egois Zhao Yu. Sebaliknya, Miao Ying sama sekali tidak ingin menyia-nyiakan usahanya untuk menghadapinya. Sebenarnya, Zhao Yu tidak benar-benar berniat untuk tidur, tetapi ingin waktu sendiri untuk merenungkan kasus ini dengan saksama. Meskipun dia sangat gaduh di siang hari, ketika Zhao Yu ingin berpikir sendiri, dia lebih suka suasana yang tenang. Dia merasa kantor polisi terlalu ramai, dan itu membuatnya tidak dapat berkonsentrasi dengan baik. Setelah sampai di rumah, dia membuka sekaleng bir dan mengeluarkan buku catatan baru, memulai caranya sendiri untuk menyelidiki kasus ini. Sejak awal kasus ini hingga sekarang, perasaan Zhao Yu terhadap kasus ini telah berubah drastis. Awalnya, dia merasa jijik, lalu bingung, dan sekarang benar-benar bingung. Semua yang terjadi telah membuat Zhao Yu menyadari bahwa kedua kasus seputar brankas penyimpanan bank ini bukanlah kasus biasa. Namun, semakin sulit kasusnya, semakin bersemangat Zhao Yu, dan semakin ingin dia memecahkannya. Setelah berpikir panjang, dia tampaknya menyadari beberapa hal. Dia merasa bahwa alasan mengapa kasus ini begitu membingungkan kemungkinan besar karena para penyelidik terlalu banyak berpikir. Memikirkan perkembangan kasus ini, mereka sekarang menangani kasus mayat yang disegel vakum dan kasus perampokan. Para penyelidik menjadi kacau karena semua kebingungan ini, seperti yang terjadi beberapa hari yang lalu. Menurut pendapat Zhao Yu, meskipun kasusnya tampak rumit, begitu dia tenang dan menganalisisnya dengan saksama, semuanya akan menjadi jelas selama mereka menemukan dua pertanyaan kunci. Pertanyaan kunci pertama adalah, apa sebenarnya yang dicuri oleh para perampok itu? Seperti yang dikatakan Miao Ying, jika mereka tidak tahu apa yang dicuri, maka mereka tidak akan dapat mengetahui motif perampokan itu. Jika mereka tidak mengetahui motifnya, maka akan sulit untuk menentukan arah penyelidikan. Pertanyaan kunci kedua adalah,
apakah ada hubungan antara kasus mayat vakum dan perampokan bank? Apakah para perampok sengaja memperlihatkan mayat agar orang lain menemukannya, atau mereka menemukannya secara tidak sengaja? Belum lagi, kedua pertanyaan itu hampir bisa dianggap satu. Selama mereka tahu jawaban untuk satu pertanyaan, maka mereka akan tahu jawaban untuk keduanya. Begitu mereka tahu apa yang telah dicuri para perampok, mereka akan tahu apakah mayat itu ada hubungannya dengan perampokan. Jadi, hal terpenting saat itu adalah menemukan jawaban untuk pertanyaan kunci pertama. Lalu, bagaimana mereka bisa tahu apa yang dicuri? Tidak diragukan lagi, satu-satunya yang dapat menjawab pertanyaan ini adalah orang yang barangnya telah dicuri, tetapi tidak berani mengklaimnya. Semua orang menggunakan informasi palsu, bagaimana polisi dapat menemukan mereka jika mereka tidak datang untuk mengklaim barangnya secara langsung? Saat Zhao Yu merenungkan kasus tersebut, pesan penyelesaian petualangan terngiang di benaknya. Persentase penyelesaiannya hari itu hanya 76, dan ia hanya memperoleh perangkat penguat sinyal yang tidak berguna. Mendengar hasil ini, Zhao Yu tidak dapat menahan rasa kecewa. Menurut penjelasan Hexagram, ia seharusnya memperoleh beberapa informasi penting mengenai kasus tersebut, tetapi pada akhirnya, tidak ada hal berharga yang terjadi. Lalu, apa yang kurang? Zhao Yu berpikir dalam hati. Apakah aku melewatkan sesuatu, tiba-tiba, Zhao Yu akhirnya menyadari apa yang kurang darinya. Alasan kegagalannya dalam petualangan hari itu adalah karena dia tidak dalam kondisi terbaik akhir-akhir ini. Pertama-tama, dia telah diganggu oleh Hexagram, Kun, selama beberapa hari terakhir, dan terlalu khawatir tentang keselamatan teman-temannya dan dirinya sendiri untuk fokus pada kasus tersebut. Kemudian, yang terpenting adalah dia tidak kekurangan uang. Sekarang setelah dia memiliki 10 juta yuan di saku belakangnya, dia menjadi percaya diri, bangga. Jadi, sejak kasus bank, meskipun dia berlarian setiap hari untuk kasus tersebut, dia selalu bersikap ceroboh, seolah-olah kasus tersebut tidak ada hubungannya dengan dia. Dia tidak lagi memiliki fokus dan keganasan saat menyelidiki kasus tersebut seperti sebelumnya. Dengan kata lain, dia tidak memiliki motivasi apapun. Sebelumnya, jika ia ingin menunjukkan kemampuannya, atau mendapatkan hadiah, ia harus selalu mengerahkan 100% energinya untuk kasus tersebut. Namun, saat ini, ia tidak memiliki energi sebanyak itu. Ia selalu merasa bahwa memecahkan kasus ini tidak ada hubungannya dengan dirinya. Karena ia sudah punya uang, bukankah ia seharusnya lebih bersenang-senang? Berpikir kembali ke hari sebelumnya ketika dia berbaring di tempat tidur dengan Yao Jia, mengingat tubuh Yao Jia yang menggoda, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Ya, aku sudah mati sekali, aku sudah membayar semua dosa yang telah kulakukan. Saat ini, aku hanya berusaha memperbaiki hidupku saat ini. Sekarang, aku punya uang, dan aku punya kehidupan. Bukankah langkahku selanjutnya adalah rumah, mobil, hubungan? Pikirnya, berbicara tentang hubungan, haruskah aku memilih Yao Jia, atau Miao Ying? Keduanya adalah wanita cantik papan atas, tetapi yang satu lembut dan baik, sementara yang lain berani dan galak. Hehe, keduanya memiliki pro dan kontra. Jika aku bisa menidurkan keduanya sekaligus, hehehe, Zhao Yu terkekeh pada dirinya sendiri, dan pikirannya terus mengembara, tidak lagi fokus pada kasus itu sama sekali. Bir itu masuk ke tenggorokannya dengan menyegarkan. Dia akhirnya minum 10 dari mereka berturut-turut, hampir menghabiskan semua bir di lemari es. Keesokan paginya, sulit untuk mengatakan rumah mana yang memiliki ayam jantan, tetapi begitu fajar menyingsing, ayam jantan itu mulai berkokok, kok-a-doodle-do. Zhao Yu terbangun oleh suara itu, dan dengan malas menekan bantal di atas kepalanya. Namun, bagaimana mungkin suara ayam jantan dapat dibungkam hanya dengan bantal? Ayam jantan bodoh. Zhao Yu membuka matanya dan duduk di tempat tidur sebelum melihat semua kaleng bir kosong di sekitarnya. Dia tidak percaya bahwa dia telah minum begitu banyak sendirian tadi malam. Karena dia tidak bisa tidur lagi, dia mungkin harus pergi bekerja. Malam ini sudah berganti malam, apakah ada kemajuan lagi dalam kasus ini? Miao Ying dan yang lainnya telah berjuang sepanjang malam,
apakah mereka masih bisa bertahan. Berpikir sejauh itu, Zhao Yu mulai mencuci, bersiap untuk berangkat kerja pagi-pagi sekali. Sebelum pergi, dia tiba-tiba teringat buku catatannya dari tadi malam. Dia kembali ke kamar tidur dan mengemasi buku catatan itu, berencana melanjutkan analisisnya dari kemarin. Namun, saat dia mengambil buku catatannya, dia tiba-tiba melihat sesuatu. Buku catatan yang diberikan Kapten Jin kepadanya terlempar sembarangan di atas meja. Akhirnya dia ingat bahwa beberapa hari yang lalu dia telah membolak-balik buku catatan itu. 5 kasus yang terkenal dicatat di buku catatan itu, semuanya diselidiki secara pribadi oleh Kapten Jin. Bukan hanya kasus-kasus itu tidak terpecahkan, tetapi masing-masing dari kasus itu kejam dan berdarah. Ambil contoh kasus pembantaian Gunung Huayun, korbannya adalah CEO sebuah perusahaan terkenal. Seluruh keluarganya yang beranggotakan 5 orang dibantai di rumah mereka sendiri. Kebrutalan kasus itu sungguh mencengangkan. Melihat buku catatan kuning yang dibuang ke samping, Zhao Yu jelas mengambilnya. Namun, saat ia membersihkan debu di bagian depan buku catatan, ia tiba-tiba melihat sebaris teks kecil di halaman judul buku catatan itu. Dari tulisan itu, orang dapat mengetahui bahwa itu adalah tulisan Kapten Jin. Bunyinya, di balik setiap kasus kejahatan ada sungai air mata. Kita tidak dapat menghentikan air mata mengalir, tetapi kita dapat menghapus bekasnya. Sungai air mata, seberapa dalam? Apa artinya? Zhao Yu tidak begitu mengerti kalimat itu, tetapi merasa seperti pernah mendengarnya dari suatu tempat sebelumnya. Di balik setiap kasus, ada sungai air mata. Melihat kalimat ini, fokus Zhao Yu langsung terserap olehnya. Tiba-tiba dia teringat air mata kemarahan Li Dan yang tertumpah di ruang interogasi, dan jeritan pedih dari keluarga korban kasus Mianling, lalu tangisan memilukan dari anak-anak Kuping, bahkan ratapan Tang Zhaolong saat mendengar akhir tragis keluarganya. Memang seperti itu, di balik setiap kejahatan, ada air mata yang tak terhitung jumlahnya yang tertumpah, dan banyak keluarga yang hancur. Kita tidak bisa menghentikan air mata yang mengalir, tetapi kita bisa menghapus bekasnya. Mungkinkah kalimat ini berarti bahwa sebagai polisi, meskipun kita tidak dapat menghentikan kejahatan terjadi, tetapi kita dapat membawa para penjahat ke pengadilan, dan membantu meringankan penderitaan masyarakat? Zhao Yu bertanya-tanya. Oh, tiba-tiba, Zhao Yu merasa tergerak. Benar, meskipun kita tidak dapat mencegah kejahatan, kita masih dapat menemukan kebenaran, dan memberikan keadilan kepada orang-orang. Bab 275. Bagaimana menurutmu, Zhao? Di dalam brankas penyimpanan uang, Liang Huan sedang melihat-lihat brankas penyimpanan uang yang telah dibobol ketika dia berkata kepada Zhao Yu, "Aku punya firasat bahwa di balik perampokan ini, pasti ada kasus pembunuhan lainnya." "Apa maksudmu?" Zhao Yu melihat ke meja di tengah brankas penyimpanan barang berharga. Barang-barang berharga disusun menurut kategori. Lihatlah seperti ini. Liang Huan mulai menganalisis, jika para petugas disuap, seharusnya ada kotak-kotak berisi uang tunai. Bahkan jika mereka menerima perhiasan, mereka tidak akan mengambil semuanya begitu saja seolah-olah mereka berada di toko kelontong. Lihat ini. Vacheron Constantin, Armani, Louis Vuitton, Anda dapat menemukan semua jenis merek. Semuanya sangat mahal, tetapi siapa yang akan menyuap seorang petugas dengan ini? Ini sangat konyol. Lalu, Zhao Yu bertanya tanpa mengangkat kepalanya. Jadi, menurutku perampok-perampok ini sudah membunuh pemilik brankas. Liang Huan berkata dengan misterius, mereka tahu ada beberapa barang bagus di dalam brankas, tetapi mereka tidak dapat menemukan kuncinya, atau kata sandinya tidak valid setelah mereka membunuh mereka. Jadi mereka merampok bank. Dia melanjutkan meskipun Zhao Yu tidak menjawab, jika tidak, mengapa mereka tidak datang untuk mengambil barang-barang mereka setelah sekian lama? Zhao Yu menyentuh perhiasan di atas meja sambil berpikir apakah hipotesis Liang Huan masuk akal atau tidak. Ia mendapatkan heksagram, Gendui, hari itu. Ia pikir ia akan membuat kemajuan besar dalam penyelidikan hari itu dan memeriksa sebagian besar barang yang ada di kotak penyimpanan aman. Jadi ia memutuskan untuk ikut ke brankas penyimpanan aman bersama Liang Huan untuk menyelidiki lebih lanjut. Hari itu,
bank menyewa sejumlah ahli untuk memverifikasi dan mengambil kembali barang-barang yang dibuang di brankas. Di brankas-brankas, perampok telah membuka 17 kotak. Kecuali satu kotak yang digunakan untuk menyimpan mayat yang disegel vakum, masih ada 16 kotak yang tersisa. Di antara kotak-kotak itu, ada 13 kotak yang tidak tersentuh oleh perampok. Dari ke-13 kotak itu, 10 di antaranya telah diambil alih, dan 3 tidak memiliki pemilik. Selain itu, 3 orang lainnya berada dalam situasi yang sama sekali berbeda. Para perampok mengeluarkan semua barang dari kotak dan menyebarkannya ke seluruh lantai, yang membuat brankas-brankas tampak sangat berantakan. Para detektif polisi menduga bahwa jika perampok telah mengambil sesuatu, itu pasti dari 3 kotak. Mereka mungkin telah melemparkan semua barang dari 3 kotak ke lantai untuk membingungkan pasukan polisi, sehingga membingungkan mereka tentang apa yang telah diambil. Pada saat itu juga, para ahli yang disewa oleh bank telah memverifikasi barang-barang berharga tersebut dan memulai tugas pemulihan dan perbaikan. Karena Liang Huan sudah familiar dengan tempat pengumpulan barang antik, Miao Ying mengirimnya untuk mengumpulkan informasi lebih lanjut dan memantau tugas verifikasi yang dilakukan oleh bank. Di antara berbagai barang berharga, ada perhiasan, emas, dan perak yang sangat berharga. Ada juga banyak lukisan dan barang antik, tas dan jam tangan bermerek, dan bahkan buku komik tradisional Tiongkok kuno yang berharga. Setelah para ahli mengevaluasi barang-barang tersebut, mereka menyatakan tidak ada barang palsu. Semuanya asli. Semua barang ini jumlahnya sekitar beberapa miliar. Kata Liang Huan sambil melihat ketiga kotak kosong itu. Aku tidak mengerti, perampok itu seharusnya mengambil barang-barang ini, dan itu sudah cukup untuk seumur hidup mereka. Tapi, kenapa mereka tidak mengambil barang-barang ini? Kecuali, Zhao Yu mengerutkan alisnya dan berkata, kecuali jika para perampok itu mengambil sesuatu yang bahkan lebih berharga dari semua barang ini. Benar, itu juga yang kupikirkan. Tapi, lihatlah, Liang Huan menunjuk ke salah satu kotak perhiasan merah dan berkata, mereka bahkan melempar cincin berlian itu ke lantai. Bagaimana orang bisa menjelaskannya? Apa yang lebih mahal dari cincin berlian? Ditambah lagi, cincin berlian itu tidak terlalu besar. Tidak akan menimbulkan masalah jika mereka membawanya. Tepat sekali. Zhao Yu juga menganggapnya aneh. Para perampok bahkan tidak mengambil cincin berlian yang mudah dibawa dan berharga mahal itu. Apalagi yang bisa mereka ambil? Liang? Zhao Yu menatap ketiga kotak itu sambil berkata, banyaknya barang di atas meja saat ini tidak akan muat dalam satu kotak. Benar kan? Benar, Liang Huan setuju. Butuh 3 kotak. Tapi kita tidak tahu barang mana yang harus dimasukkan ke kotak yang mana. Ketiga kotak itu tidak bersebelahan, Zhao Yu menunjuk ke kotak penyimpanan aman dan berkata, tetapi letaknya berdekatan. Apakah menurutmu kotak-kotak itu milik orang yang sama? Orang yang sama, kenang Liang Huan. Nama yang terdaftar untuk kota-kota ini tidak sama. Namun, jika nama yang terdaftar itu palsu, kita tidak dapat mengabaikan kemungkinan bahwa nama-nama itu milik orang yang sama. Lalu, kapan terakhir kali dibuka? Zhao Yu bertanya lagi. Kami sudah memeriksa ini sebelumnya, tapi aku tidak ingat. Tunggu sebentar. Liang Huan membuka kunci ponselnya dan mengambil datanya. Oh ya? Apa kata bagian forensik? Zhao Yu memikirkan sesuatu dan bertanya, apakah tidak ada sidik jari yang ditemukan pada barang-barang ini? Ya, Liang Huan masih menggunakan ponselnya dan baru bereaksi 2 detik kemudian. Hei, bagaimana kamu tahu? Hehe, Zhao Yu menyeringai dan menepuk bahu Liang Huan. Tidak apa-apa, aku mengerti mengapa pemilik kota-kota ini tidak berani muncul. Hah, kenapa? Apa mereka sudah mati? Liang Huan berhenti menekan tombol dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Liang, Zhao Yu mendesah, kasus perampokan bank ini semakin menarik. Biar ku beritahu, dia menunjuk semua barang di atas meja dan berkata, semua barang ini diperoleh secara ilegal. Semuanya dicuri. Hah, dicuri. Liang Huan mengangkat alisnya. Apa maksudnya? Bukankah sudah jelas? Zhao Yu berkata dengan yakin, cepat, panggil seseorang untuk memeriksa. Barang-barang ini dilaporkan hilang atau dirampok. Ketiga kotak ini digunakan untuk menyimpan barang curian.
Kita bertemu dengan pedagang pasar gelap. Apa? Liang Huan bingung. Apa maksudnya, pedagang pasar gelap? Di jalanan, seorang pedagang pasar gelap membeli barang curian. Zhao Yu menjelaskan, seorang pedagang pasar gelap dapat dikategorikan menjadi 3 tingkatan, kelas rendah, menengah, dan tinggi. Kelas rendah melakukan pencopetan sederhana untuk ponsel dan dompet, kelas menengah melakukan transfer kawat, atau barang milik umum, dan kelas atas melakukan apa yang ada di depan kita, barang-barang berharga yang tak ternilai. Oh, Liang Huan menggaruk kepalanya. Tidak heran pemiliknya belum muncul. Ini semua barang ilegal. Berdagang dan mencuri bukanlah kejahatan biasa. Ini bernilai hingga miliaran, dan pasti ada kemungkinan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Hehe, biar aku beritahu rahasia lainnya. Zhao Yu adalah ahli dalam hal ini. Dia memberitahu Liang Huan, ini adalah operasi berskala besar, jelas bukan hanya oleh satu orang. Ini adalah salah satu pedagang pasar gelap terbesar yang bersembunyi di Qinsan. Jika kita menangkap orang-orang ini, itu akan luar biasa. Jika kita menyelidiki mengikuti rute ini, kita bisa menangkap lebih dari 80% perampok dan pencuri di Qinsan. Ah, itu luar biasa. Jantung Liang Huan berdebar kencang dan dia segera mengeluarkan ponselnya. Aku harus menelepon ketua tim Miao. Bab 276. Tepat saat Liang Huan tengah melaporkan semua yang dikatakan Zhao Yu kepadanya kepada Miao Ying, tiba-tiba ia mendengar keributan di seberang telepon, seolah-olah Miao Ying sedang diganggu oleh seseorang. Oh, ada apa, ketua tim Miao? Kenapa di sana berisik sekali? Liang Huan bertanya dengan rasa ingin tahu, kamu di mana? Mendengar Liang Huan bertanya, Zhao Yu tiba-tiba juga menjadi sangat penasaran. Ia segera menunjuk ke arah Liang Huan. Liang Huan segera menyadari maksudnya, dan meletakkan telepon pada pengeras suara sebagai gantinya. Tidak ada, jawab Miao Ying dengan nada kesal melalui telepon. Teriakan di ujung telepon terdengar jelas. Suara penyidik lain seperti Zhang Yaohui dan Peng Xin juga terdengar. Saya di kantor polisi. Bagaimana dengan kalian? Ada perkembangan baru. Miao Ying menanggapi keributan itu. Halo, ketua tim Miao. Apakah Anda baik-baik saja? Ada apa? Zhao Yu bergegas menghampiri dan bertanya. Tidak ada. Hanya situasi kecil di dalam tim polisi. Sepertinya Miao Ying telah menemukan tempat yang lebih tenang. Dia bertanya, Zhao Yu, Liang Huan, bagaimana? Ada kabar? Mendengar pertanyaan Miao Ying, Zhao Yu hanya bisa melaporkan apa yang telah mereka temukan. Miao Ying segera mencatatnya, dan menyuruh mereka berdua untuk tetap di bank dan terus mencari informasi lebih lanjut. Mereka harus menemukan pembeli barang curian itu. Awalnya, Zhao Yu ingin bertanya lebih lanjut, tetapi Miao Ying jelas-jelas gelisah. Dia menutup telepon begitu selesai berbicara. Cek. Zhao Yu mengerutkan kening. Apa yang terjadi di kantor polisi? Ada yang berteriak-teriak juga. Ketua tim Miao tidak bertengkar dengan seseorang, kan? Kurasa aku mendengar suara kepala biro Luan. Kata Liang Huan. Zhao, jika situasinya seperti ini, maka mari kita terus selidiki. Mari kita dapatkan rekaman pengawasan, dan lihat siapa yang baru-baru ini menyentuh ketiga kotak ini, bagaimana? Zhao Yu mengangguk, tetapi dia masih khawatir tentang apa yang terjadi di pihak Miao Ying. Benar, Liang Huan tiba-tiba teringat rekaman yang baru saja diambilnya di ponselnya. Ia segera menyalakan ponselnya lagi dan menunjuk ke sebuah gambar. Ini rekaman untuk ketiga rak ini. Lihat, ketiga rak ini sering dibuka. Sudah dibuka lebih dari 10 kali dalam beberapa bulan terakhir. Tentu saja, kata Zhao Yu, bisnis bawah tanah yang besar, jelas populer. Dia menunjuk semua barang berharga di atas meja. Bisnis ini sangat menguntungkan. Harga jualnya biasanya lebih dari 10 kali lipat dari harga beli normal. Di puncak bisnis, mereka bahkan mengadakan lelang bawah tanah. Harganya tidak akan lebih rendah dari lelang resmi manapun. Wah, hebat sekali. Liang Bo mendesah kagum. Zhao, aku sudah berkecimpung dalam bisnis koleksi barang selama beberapa tahun, tetapi aku belum pernah mendengar tentang lelang bawah tanah sebelumnya.
Kamu hebat sekali, bagaimana kamu bisa tahu begitu banyak? Tentu saja, pikir Zhao Yu. Aku sudah melihat banyak bisnis ilegal. Kecuali, setiap kali aku biasanya menjadi pengawal untuk menjaga ketertiban di daerah itu. Oh, kurasa aku menyadari sesuatu. Kata Liang Huan. Perampok bank kemungkinan besar punya dendam terhadap bisnis bawah tanah. Mereka merampok bank untuk mengungkap organisasi ilegal itu, jadi kita bisa turun tangan dan membereskan mereka. Hehe, Zhao Yu menggelengkan kepalanya sambil tertawa. Dia menepuk bahu Liang Huan. Liang, bagaimana bisa kamu begitu naif sebagai anggota unit investigasi kasus utama? Lucu sekali. Apa maksudmu? Aku salah. Di jalanan, ini disebut pesaing. Zhao Yu menjelaskan. Lihat, ini pasti sekelompok orang lain yang ingin menggantikan organisasi Qin San saat ini, dan mengambil alih bisnis raksasa ini untuk diri mereka sendiri. Itu sebabnya, mereka akan mengambil risiko merampok bank untuk menghancurkan organisasi sebelumnya. Kemudian, mereka dapat membangun pasar gelap yang lebih besar. Wah, orang-orang ini benar-benar kejam. Liang Huan menghela napas. Kalau begitu, kalau kita bisa menemukan pesaing organisasi pasar gelap itu, maka kita akan bisa memecahkan kasusnya. Secara logika, iya, tapi orang-orang ini sudah berkecimpung di bisnis ini selama bertahun-tahun, tidak akan mudah menemukan mereka. Zhao Yu berbicara dengan nada konservatif. Lalu apa yang kita tunggu? Ayo pergi. Liang Huan berbicara dengan penuh semangat. Terakhir kali kotak itu dibuka adalah seminggu yang lalu. Kita pasti bisa melihat siapa yang membuka kotak itu dari kamera keamanan. Zhao Yu mengangguk, lalu mengikuti Liang Huan keluar dari ruang bawah tanah yang gelap. Namun, saat mereka kembali ke lobi bank, telepon Zhao Yu berdering. Panggilan itu dari Li Beini. Begitu Zhao Yu mengangkat telepon, suara cemas Li Beini terdengar melalui telepon. Senior, ini berita terbaru dari dalam, kantor sedang kacau balau. Apa? Meskipun Zhao Yu sudah merasa waspada setelah panggilan teleponnya dengan Miao Ying, dia tidak pernah menyangka hal itu akan seserius ini. Dia langsung bertanya, ada apa, Beini? Katakan padaku. Stasiun ini kacau karena berbagai alasan. Dengar, aku akan membahasnya perlahan denganmu. Li Beini berhenti sejenak sebelum berbicara. Pertama, Kepala Biro Tang Zhaolong mengajukan surat pengunduran dirinya lagi. Kali ini, dia berkata dia tidak akan kembali apapun yang terjadi. Dia berkata kekuatannya terbatas, dan dia tidak dapat menangani misi yang sulit seperti itu. Dia lebih suka kembali ke Kabupaten Tongyang. Tampaknya, para pejabat di kota awalnya tidak mengizinkannya berhenti, tetapi Tang Zhaolong sudah memutuskan. Dia tidak akan melakukannya apapun yang terjadi. Saya mendengar dari atas bahwa semua yang ada di cabang Rongyang akan diambil alih oleh Kepala Biro Luan. Bukankah ini kabar baik? Zhao Yu tertawa. Kepala Biro Luan dulunya adalah seorang penyidik. Dia memiliki banyak pengalaman dan keahlian, jadi bukankah membiarkannya mengambil alih adalah hal yang baik? Secara teknis ya, tetapi dengan kantor cabang yang besar seperti kita, dengan posisi kepala biro yang selalu kosong, itu tidak baik untuk mentalitas orang-orang. Semua orang stres karenanya. Li Beini memberi isyarat. Oh, benar. Mari kita bicarakan hal lain. Ini juga tidak dapat dihitung sebagai hal yang buruk, tetapi juga tidak baik. Para pejabat telah memindahkan Liu Changhu keluar dari cabang Rongyang. Oh, Liu Changhu sudah pergi. Zhao Yu berpikir dalam hati, sekarang setelah Liu Changhu pergi, apakah Miao Ying akan langsung dipromosikan? Mungkin aku akan berakhir sebagai pemimpin tim. Tidak dipindah tugaskan, dia dipromosikan. Kata Li Beini, Liu Changhu dipindah tugaskan ke tim investigasi ekonomi tingkat kota sebagai ketua tim. Hebat sekali, seru Zhao Yu. Departemen investigasi ekonomi adalah departemen yang cukup bagus. Mulai sekarang, dia akan mendapat banyak dukungan di belakangnya. Namun, terlepas dari jabatannya, dia tetaplah seorang penyidik ekonomi. Tidak ada hubungannya dengan kami para penyidik kriminal. Itulah idenya, tapi dia masih menduduki jabatan tinggi. Semoga dia tidak terlalu mempermasalahkanmu. Kenapa dia harus peduli padaku? Zhao Yu mengingatkannya,
aku tidak membenturkan kepalanya. Sebaiknya kau beritahu ketua tim Miao untuk berhati-hati. Oh, benar juga. Ngomong-ngomong soal Miao Ying, masih ada masalah besar yang belum kuceritakan padamu. Li Bei ini langsung berkata, pagi ini, sekelompok orang datang dari kota. Orang-orang ini dipimpin oleh wakil kapten tim investigasi kriminal kota. Mereka bilang mereka di sini untuk membantu kita menyelidiki kasus mayat tersembunyi di bank. Oh, Zhao Yu merasa waspada. Orang-orang ini cukup arogan, kata Li Bei ini. Ketika mereka datang, mereka langsung meminta ketua tim Miao Ying untuk mengosongkan kantor tim B untuk mereka, dan bahkan membagi semua sumber daya kasus. Coba pikirkan, bagaimana mungkin kita bisa menerima begitu saja? Itulah sebabnya ada konflik. Oh, Zhao Yu akhirnya mengerti mengapa suaranya keras ketika berbicara dengan Miao Ying. Tetapi, orang-orang ini datang atas perintah dari Kepala Biro Hong dari kantor kota, kata Li Bei ini. Bahkan Kepala Biro Luan tidak dapat menghentikan mereka. Siapa yang tahu bahwa orang-orang ini dikirim karena para pejabat merasa kemajuan kita terlalu lambat. Ini untuk memberi tekanan pada kita. Senior, kalau kita bisa memecahkan kasusnya, itu bagus sekali. Li Bei ini sangat khawatir. Tapi kalau orang-orang itu yang memecahkan kasusnya, maka unit investigasi kasus utama Rong yang akan sangat malu. Bab 277. Li Bei ini juga memberitahu Zhao Yu bahwa tim investigasi kriminal kota mengirim satuan tugas khusus untuk menangani kasus mayat tersembunyi di bank. Sedangkan untuk kasus perampokan bank, itu bukan fokus utama mereka. Jadi, wakil kapten memberitahu Miao Ying bahwa unit investigasi kasus utama Rong yang hanya perlu fokus pada kasus perampokan bank sementara mereka mengurus yang lain. Dari apa yang mereka dengar, ini adalah satuan tugas khusus yang dibentuk pada menit terakhir. Tidak semua detektif polisi berasal dari kota, tetapi beberapa adalah elit yang dipindahkan dari cabang lain di Kinsan. Sebelumnya, karena memecahkan kasus Mianling, cabang Rongyang menjadi terkenal. Orang-orang ini tentu saja iri pada mereka, atau cemburu pada mereka, atau bahkan membenci mereka. Jadi, para elit, yang dipilih untuk bergabung dengan satuan tugas khusus untuk memecahkan kasus mayat tersembunyi di bank, sangat ingin tampil dengan baik. Pertama untuk memenangkan kejayaan bagi unit mereka sendiri, kedua untuk unit investigasi kasus utama Rongyang yang rendah hati. Jadi, apa yang dikatakan Li Bei ini tidaklah keliru. Jika orang-orang di satuan tugas khusus itu benar-benar memecahkan kasus di hadapan mereka, itu akan membuat cabang Rongyang malu. Setelah menutup telepon, Zhao Yu ingin menelepon Liao Jingxian untuk menanyainya, tetapi tiba-tiba dia berubah pikiran karena dia bisa mengerti dari mana asalnya. Struktur di cabang Rongyang tidak selengkap saat mereka menyelidiki kasus Mianling. Mereka sedang kekurangan tenaga kerja. Wakil Kepala Biro menggantikan Kepala Biro, sementara Kapten Unit Investigasi Kasus Utama digantikan oleh seorang ketua tim. Kepala Biro terpaksa meninggalkan jabatannya, Kepala Kapten telah retak, dan ketua tim untuk tim A sedang cuti karena luka-lukanya. Karena berbagai faktor, para pemimpin kota memutuskan untuk membentuk satuan tugas khusus. Mungkin para pemimpin ingin membantu meringankan beban cabang Rongyang. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Apa yang terjadi justru membuat cabang Rongyang semakin tertekan. Adapun detektif polisi di satuan tugas khusus, mereka tidak memiliki niat yang sama. Mereka mengira bahwa unit investigasi kasus kunci Rongyang adalah tim yang tersebar dan berlarian seperti ayam tanpa kepala, dan bahwa mereka dapat dengan mudah mengalahkan cabang Rongyang dalam memecahkan kasus mayat tersembunyi di bank terlebih dahulu. Zhao Yu tidak peduli, tetapi merasakan sedikit kegembiraan. Inilah yang paling disukainya, memecahkan kasus di bawah tekanan. Jika tidak ada tekanan, tidak akan ada motivasi. Jadi, pembentukan satuan tugas khusus membuat Zhao Yu merasakan kegembiraan, dan dia bertekad untuk memecahkan kasus tersebut. Itulah sebabnya dia tidak kembali ke kantor polisi untuk melawan satuan tugas khusus, tetapi tetap tinggal untuk terus menyelidiki pedagang pasar gelap bawah tanah itu. Bagi penjahat yang merupakan pedagang pasar gelap, jauh lebih mudah bagi Zhao Yu untuk menanganinya dibandingkan dengan detektif polisi lainnya. Itu karena dia telah terlibat dalam bisnis semacam itu di kehidupan sebelumnya, jadi dia familiar dengan seluruh prosedurnya.
Zhao Yu tahu bahwa cara terbaik untuk menyelidiki pedagang pasar gelap kelas atas semacam ini bukanlah dengan menyelidiki pedagang pasar gelap itu sendiri, tetapi dari satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawahnya. Yang di bawah ini merujuk pada pencuri dan perampok. Orang-orang ini tahu di mana menjual barang curiannya, jadi Zhao Yu dapat dengan mudah mengetahui di mana sarang pedagang pasar gelap itu dari mereka. Yang di atas merujuk pada orang-orang kaya yang gemar mengoleksi, dan keturunan kaya dari keluarga kaya. Orang-orang ini adalah pelanggan utama para pedagang pasar gelap. Zhao Yu juga dapat mengetahui lebih banyak tentang pedagang pasar gelap dari mereka jika ia menemukannya. Namun, sebagian besar waktu, orang-orang ini memiliki ikatan persaudaraan yang kuat. Mereka lebih suka dipenjara daripada mengatakan kebenaran. Itu hanya akan berhasil jika ada beberapa trik khusus. Apa yang dilakukan Zhao Yu sebelum dia datang ke kehidupan ini adalah menggunakan trik pada orang-orang yang tidak jujur. Jadi, menyuruhnya menyelidiki ini akan menjadi pilihan yang paling tepat. Setelah memutuskan, Zhao Yu menyuruh Liang Huan untuk tetap tinggal di bank untuk mengambil rekaman video pengawasan dan mencari petunjuk di kotak penyimpanan aman. Zhao Yu pergi mencari orang-orang di lingkungan itu untuk mendapatkan berita. Orang pertama yang dipikirkan Zhao Yu adalah Hong Zitao, yang berada di penjara. Orang ini, yang menyebut dirinya Daddy Hong, pernah berkeliaran di Jalan Cahai. Dia pasti tahu apa yang terjadi di balik layar pedagang pasar gelap ini. Ditambah lagi, dia di penjara, jadi akan mudah untuk menginterogasinya. Jika tidak berhasil, Zhao Yu punya detektor kebohongan tak terlihat. Dia tidak takut Daddy Hong tidak akan mengatakan yang sebenarnya. Zhao Yu telah memutuskan. Dia melaju ke arah penjara ketika dia ingin meminta interogasi kriminal. Tepat ketika dia melihat teleponnya, telepon itu berdering, si pirang Zhou yang menelepon. Awalnya, Zhao Yu ingin bertanya kepada si pirang dan gengnya tentang pedagang pasar gelap, tetapi setelah berpikir ulang, dia menyadari bahwa mereka semua miskin. Mereka tidak akan terlibat dalam urusan kelas atas seperti itu. Siapa yang tahu mengapa si pirang meneleponnya? Mungkin dia punya kabar terbaru. Hai, bro, Zhou yang terdengar sangat bersemangat di telepon, saya punya kabar baik. Kamu ingin berinvestasi pada sesuatu, kan? Kami menemukan sesuatu yang sangat cocok. Jangan khawatir, itu pasti jenis bisnis besar yang kamu inginkan. Zhao Yu mengira berita itu terkait dengan kasus tersebut saat pertama kali mendengar kabar baik. Jantungnya pun berdebar kencang. Namun, saat mendengar kabar itu tentang investasi besar, ia pun patah semangat. Ini benar-benar kebetulan, kata Zhou yang dengan antusias. Teman Baldi, Zhang Ba, bekerja di sebuah pusat kebugaran, dan coba tebak. Ada rumor bahwa mereka ingin menjual pusat kebugaran itu dengan harga yang sangat murah. Bro, ini kesempatan yang sulit didapat. Kudengar pusat kebugaran menghasilkan banyak uang. Pusat kebugaran. Kenapa tiba-tiba ada pusat kebugaran? Pikir Zhao Yu. Pikirannya disibukkan dengan kasus ini, dan dia tidak tertarik pada investasi apapun. Dia mengabaikan Zhou yang dengan berkata, saya sedang sibuk sekarang. Kita bicarakan ini nanti. Nggak mungkin, bro. Kamu harus dengerin aku, kata si pirang tergesa-gesa. Itu karena bos mau menjualnya hari ini. Kudengar dia punya masalah keuangan, dan dia butuh uang sekarang. Kalau enggak, kita pasti nggak akan pernah dapat tawaran bagus kayak gini. Apa, hari ini? Zhao Yu mengumpat, sial, aku bahkan tidak tahu apa-apa. Obral mendesak macam apa ini? Biar ku beritahu, bro. Si pirang mulai dengan sepenuh hati, investasi ini benar-benar sepadan. Bahkan jika kamu membelinya hanya untuk dijual kembali, kamu dapat dengan mudah melipat gandakan modalmu. Pernahkah kamu mendengar tentang gedung komersial Huabei? Gedung komersial tersibuk di Kinsan. Lantai 5 gedung komersial Huabei, dan kamu akan memiliki setengah dari lantai 5 itu. Dan coba tebak, mereka hanya menjualnya seharga 2,5 juta. Termasuk semua alat olahraga dan yang lainnya. Bagaimana menurutmu? Itu sepadan, bukan? Apa-apaan ini? Gerutu Zhao Yu, 2,5 juta. 205, dasar bodoh. Bagaimana mungkin benda jatuh dari langit? Jika kontraknya tidak akan berakhir, pasti ada masalah.
Tidak mungkin harganya semurah itu. Zhao Yu tidak terlibat dalam bisnis pusat kebugaran apapun, tetapi dia familiar dengan gedung komersial Huabei. Slogannya adalah, jangan minta yang terbaik, mintalah yang termahal. Apapun yang dijual di gedung itu harganya 2 kali lipat dari harga pasar. Setiap orang yang pergi ke gedung komersial Huabei merasa bangga seperti burung merak. Menjalankan pusat kebugaran di tempat yang begitu sibuk jelas merupakan bisnis yang sangat hebat. Jika mereka membiarkannya laku seharga 2,5 juta, itu seperti ada yang jatuh dari langit. Bro, sekali-sekali, kata si pirang, ada banyak investor yang mendengar rumor itu, dan saat ini sedang berbondong-bondong datang ke gedung komersial Huabei. Kami tidak yakin apakah kami bisa menyelesaikan transaksi sebelum yang lain. Bagaimana menurutmu? Bisakah kamu mampir sebentar untuk melihatnya? Zhao Yu ingin menolak si pirang, tetapi tiba-tiba teringat bahwa ia mendapat heksagram, Gendui, hari itu. Benar, mungkin ada keberuntungan yang menantiku. Apakah aku akan memperoleh lebih banyak keberuntungan jika aku pergi ke gedung komersial Huabei? Jika demikian, pikirnya dalam hati. Baiklah, tunggu aku di pintu masuk. Aku akan segera ke sana. Setelah Zhao Yu menutup telepon, dia memutar balik mobilnya dan melaju menuju gedung komersial Huabei. Bab 278. Ternyata, Changba bukanlah sebuah nama, melainkan sebuah nama panggilan. Orang itu tampak seperti Chang'ao tetapi memiliki kepribadian seperti Jingba, sehingga mendapat julukannya. Ketika Zhao Yu melihatnya, ia langsung menyadari hal ini. Meskipun pria itu tampak kekar dan menakutkan, ketika ia berbicara, ia tampak persis seperti orang yang selalu mengiyakan. Bro Yu, apa yang kukatakan 100% benar. Aku dan si botak sudah berteman selama bertahun-tahun, aku tidak akan pernah berbohong kepada kalian. Changba berbicara kepada Zhao Yu di luar gedung olahraga. Bosku benar-benar ingin menjual tempat ini secepat mungkin. Harga dan semuanya sudah dirilis. Kalian hanya perlu melihatnya sekali untuk mengerti. Mesin-mesin, pelatih, dan semuanya, Anda bisa langsung memilikinya. Meskipun kartu anggota tidak akan diterima lagi, kontrak untuk gedung tersebut masih berlaku 4 tahun lagi. Selain itu, sewa untuk tahun ini telah dibayarkan, jadi Anda juga tidak perlu khawatir tentang itu. Dia menunjuk ke tempat kebugaran dan berkata, saya sudah berada di sini selama beberapa tahun, tempat ini sangat populer. Kami sama sekali tidak mengerti mengapa bos ingin menjual tempat ini. Bro Yu, dengarkan saya, ini jelas merupakan tawaran yang bagus untuk Anda. Anda pasti akan menghasilkan banyak uang. Ya, Baldi dan yang lainnya bergegas ke sisi Zhao Yu. Bagi mereka, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Jika Zhao Yu benar-benar membeli tempat kebugaran ini, maka mereka tidak perlu khawatir tentang masa depan setelah ini. Namun, orang macam apa Zhao Yu? Dalam kehidupan sebelumnya, dia hidup dan mati di jalanan, dan tahu tentang tipu daya dan penipuan. Dia masih merasa bahwa tempat kebugaran ini cukup mencurigakan. Tidak mungkin sesuatu yang begitu nyaman akan jatuh ke pangkuannya. Jadi, sebelum datang, dia sudah menelepon Zhang Jingfeng dan Liang Huan, dan meminta mereka untuk mencari tahu detail mengenai tempat kebugaran ini, untuk melihat apakah ada masalah. Tempat kebugaran itu memang cukup maju. Kata-kata, kedalaman nafas, tertera di pintu. Zhao Yu tidak begitu mengenal bisnis tempat kebugaran itu, tetapi dia pernah mendengar nama itu sebelumnya. Selain itu, lokasi tempat kebugaran itu terlalu sempurna, di lantai 5 gedung komersial Huabei. Tempat itu memang mewah. Banyak orang yang memilih datang ke sini untuk berolahraga sebenarnya bukan untuk berolahraga, melainkan untuk memamerkan status mereka. Tempat kebugaran itu memang cukup ramai. Berbagai macam alat digunakan oleh gadis-gadis muda yang sedang berolahraga. Ada juga beberapa pelatih yang energi dan berotot yang merupakan pelatih pribadi. Zhao Yu dan yang lainnya tidak menunggu lama sebelum seorang pria mengenakan kemeja putih maju ke depan. Pria itu pucat dan putih, dengan kulit muda yang halus. Dia memancarkan aura seorang pekerja muda yang baru. Changba melihat lelaki itu mendekat dan segera memperkenalkannya kepada Zhao Yu, sambil mengatakan bahwa pemuda itu adalah pemilik gimnasium kedalaman nafas, Tuan Zhang.
Mendengar perkenalan Changba, Zhao Yu secara naluriah waspada. Tuan Zhang di depannya masih terlalu muda. Jika dia adalah manajer pusat kebugaran, maka itu masuk akal, tetapi seseorang yang semuda pemiliknya. Zhao Yu tidak akan pernah mempercayainya. Tuan Zhang yang masih muda berjabat tangan dengan Zhao Yu, dan mulai memperkenalkan tempat kebugarannya, menyebutkan ukurannya, jumlah peralatannya, berapa banyak pelatih, anggotanya, keuntungan tahunannya, dan sebagainya. Yang mengejutkan Zhao Yu, ukuran pusat kebugaran itu benar-benar di luar imajinasinya. Baik dari segi ukuran maupun fasilitasnya, semuanya sangat bagus. Selain alat-alat olahraga rutin, bahkan ada ruang yoga, arena sparring, ruang bersepeda dalam ruangan, dan masih banyak lagi. Kejutan yang lebih besar, dan alasan mengapa Zhao Yu curiga, adalah banderol harga 2,5 juta yuan. Jika harganya 10 kali lipat dari itu, maka itu akan lebih masuk akal. Itu, Zhao Yu menyela ketika dia membicarakannya. Tuan Zhang, saya tidak mengerti. Bisnis yang sangat berharga, mengapa Anda mencoba menjualnya? Mengapa begitu mendesak? Itu, Tuan Zhang tampak sedikit ragu. Ia merenung beberapa detik sebelum menjawab, sungguh malang. Ayah saya terjebak di Australia dengan utang yang sangat besar. Jika saya tidak mengirimkan uangnya, ia akan mati. Kalau tidak, mengapa saya harus berpisah dengan bisnis ini? Oh, benar-benar anak yang setia. Zhao Yu memujinya, tetapi mengutuk dalam hatinya. Alasan ini benar-benar menyedihkan. Lihat, tempat kebugaran ini pasti punya beberapa masalah. Tetapi semakin curiganya dia, semakin penasaran Zhao Yu akan kebenarannya. Dia merasa jika dia bisa menemukan masalah utamanya, maka mungkin dia bisa menurunkan harga tempat kebugaran itu lebih jauh lagi. Datanglah ke kantorku. Setelah berkeliling di pusat kebugaran, Tuan Zhang memberi isyarat kepada mereka. Kalian bisa melihat laporan keuangan terbaru kami. Aku jamin semuanya legal. Jelas sekali. Changba berbicara dari pinggir lapangan. Ini di gedung komersial Huabei, kalau kita tidak punya dokumennya, bagaimana kita bisa membuka gedung olahraga di sini? Hehehe, ini adalah pertama kalinya si Pirang dan teman-temannya melihat bisnis sebesar itu. Masing-masing dari mereka hanya bisa tertawa, tetapi tidak bisa mengatakan sesuatu yang pantas. Atas aba-aba Tuan Zhang, semua orang masuk ke kantornya. Kantor itu tidak besar, tetapi sangat modern. Begitu semua orang menemukan tempat duduk, Tuan Zhang mulai membahas situasi keuangan perusahaan dengan Zhao Yu, serta mengambil segala macam izin agar dia bisa melihatnya. Dia juga mengatakan bahwa berita itu baru saja dirilis, dan cukup banyak orang yang tertarik. Jika bukan karena dia terburu-buru menyelamatkan ayahnya, dia tidak akan pernah menjualnya dengan harga serendah itu. Karena itu, dia berharap Zhao Yu akan memutuskan secepat mungkin. Tuan Zhao, saya akan menjelaskannya. Saat ini, saya hanya menginginkan uang. Semakin cepat saya mendapatkan uang, semakin sedikit ayah saya harus menderita. Tuan Zhang berbicara dengan jujur, jadi, orang yang dapat membayar paling cepat dan paling mudah, saya akan memberikan mereka tempat kebugaran. Saya sudah selesai menulis kontrak transfer. Hehehe, Zhao Yu tersenyum lebar. Tuan Zhang, Anda harus tahu bahwa uang itu tidak sedikit, dan saya tidak begitu paham dengan bisnis ini, jadi saya harus lebih berhati-hati. Kata Changba, Yu, apa yang perlu diwaspadai? Bos kita Zhang adalah orang yang jujur, kamu tidak perlu khawatir sama sekali. Changba baru saja selesai berbicara ketika telepon Zhao Yu berdering. Ia menunduk dan melihat bahwa itu adalah Zhang Jingfeng. Zhao Yu tahu bahwa ini karena Zhang Jingfeng telah menemukan sesuatu. Ia segera meminta maaf kepada semua orang, dan berjalan keluar kantor untuk mencari tempat tersembunyi untuk menerima telepon. Zhao, tempat kebugarannya bersih. Kata Zhang Jingfeng, setiap tahun pendapatannya sekitar 700.000 yuan. Semuanya sesuai dengan catatan, tidak ada catatan buruk, tidak ada sengketa properti. Benarkah? Zhao Yu tidak dapat mempercayainya. Juga tidak ada apapun di sisi properti. Kontraknya 5 tahun, masih ada 3,5 tahun lagi sebelum berakhir. Zhang Jingfeng berkata,
gedung komersial Huawei biasanya membuat kontrak 1 tahun. Bagi mereka untuk dapat membuat kontrak 5 tahun, jelas mereka memiliki hubungan yang baik dengan presiden gedung. Mendengar ini, Zhao Yu tidak dapat menahan diri untuk tidak mendecakkan bibirnya. Dari instingnya, tempat kebugaran ini pasti memiliki beberapa masalah, namun tampaknya tidak ada masalah di permukaan. Lalu, bagaimana dengan yang tersembunyi? Mungkinkah tempat kebugaran ini menjadi tempat kegiatan ilegal? Mungkin membantu orang menangani uang yang tidak jelas. Sekarang setelah bisnisnya selesai, mereka ingin kabur. Berpikir sejauh ini, Zhao Yu kemudian memberikan nama Tuan Zhang kepada Zhang Jingfeng dan memintanya untuk menyelidiki, untuk melihat apakah dia mengatakan yang sebenarnya. Selama panggilan telepon, Zhao Yu jelas tidak ingin ada yang mendengar. Dia berjalan menjauh. Namun, saat dia menyelinap ke ruangan sebelah di kantor pemilik, detektor tak kasat mata di benaknya tiba-tiba menyala dengan peringatan merah. Bab 279. Detektor jangka panjang milik Zhao Yu menyala. Dengan detektor tersebut, ia dapat mengetahui lokasi kamera dan perangkat elektronik terdekat yang berfungsi merekam video atau suara. Yang menarik adalah detektor tersebut bahkan dapat mendeteksi jika seseorang sedang menggunakan ponselnya. Jika seseorang menyalakan perekaman video atau suara, detektor akan menampilkan tanda peringatan berwarna merah dan menunjukkan lokasi persisnya. Namun, apa yang dirasakan Zhao Yu jelas berbeda. Ia berdiri di pintu masuk sebuah ruangan di sebelah kantor bos. Ruangan ini hanya memiliki pintu anti-maling berwarna putih tanpa tanda apapun. Zhao Yu merasakan peringatan itu datang dari dalam ruangan. Ia mengamati dengan saksama gambar dalam benaknya. Di dalam ruangan, ada sejumlah kamera tersembunyi, dan juga perangkat alarm inframerah berteknologi tinggi. Wow, Zhao Yu meringis dan berpikir, mengapa sebuah pusat kebugaran memerlukan perangkat alarm inframerah berteknologi tinggi? Mungkin ruangan ini adalah Departemen Keuangan Pusat Kebugaran. Apakah ada brankas penyimpanan? Tiba-tiba Zhao Yu merasa aneh. Mereka hidup di abad berapa? Berapa banyak orang yang datang ke pusat kebugaran membayar tunai? Ada kartu kredit dan paywave di ponsel mereka. Apa gunanya brankas penyimpanan? Tanyanya. Ditambah lagi, dia mundur 2 langkah dan menyadari bahwa mungkin ada misteri di dalam ruangan kecil itu. Tampaknya ada ruang besar di antara kantor bos dan ruangan ini. Dia tiba-tiba mengerti mengapa kantor bosnya begitu sempit. Oh, pikir Zhao Yu. Dia menyadari bahwa pasti ada ruang mezanin tersembunyi di ruangan itu. Itu menarik, Zhao Yu mengingat seluruh situasi itu. Sebuah pusat kebugaran yang berusaha dijual secepat mungkin, dan sebuah ruang mezanin dengan perangkat alarm inframerah terpasang. Jika tidak ada yang salah dengan tempat ini, maka nama belakangku bukanlah Zhao. Pikirnya, tapi, apa yang salah? Zhao Yu punya siasat. Dia punya 3 alat fluoroskopi tak kasat mata di kotak peralatannya. Dia ingin menggunakannya untuk beberapa hal menyimpang, tetapi mengapa tidak menggunakan satu untuk melihat apa yang ada di balik pintu di depannya? Dia mengklik kotak peralatannya untuk mengaktifkan perangkat fluoroskopi tak kasat mata. Perangkat fluoroskopi tak kasat mata itu seperti jubah tembus pandang yang tak kasat mata, hanya bertahan selama 1 menit, dia harus bergegas. Setelah mengaktifkannya, dia dapat melihat melalui benda-benda, tetapi daya tembus perangkat fluoroskopi tak kasat mata itu tidak terlalu kuat. Tempat-tempat dengan beberapa lapisan dinding tidak dapat dilihat dengan jelas, dan terdapat perbedaan warna yang parah pada gambar. Tepat saat ia mengaktifkan alat fluoroskopi tak kasat mata itu, seorang wanita bugar dengan dada besar berjalan di depannya. Zhao Yu tak dapat menahan diri untuk tidak melihat dadanya. Ia terkejut karena alat fluoroskopi tak kasat mata itu memungkinkannya untuk melihat melalui pakaian wanita itu, tetapi apa yang ada di balik pakaiannya itu kabur, seolah-olah itu adalah piksel. Apa-apaan ini? Pikirnya. Bahkan alat sistem memiliki fungsi pikselasi bawaan. Untungnya, dia tidak menggunakannya pada Miao Ying. Jika dia menggunakannya, itu akan sia-sia. Dia segera berbalik dan melihat ke balik pintu anti-maling. Meskipun ada tumpang tindih dalam gambar, Zhao Yu dapat melihat apa yang terjadi di dalam. Ruangan itu berbentuk persegi dengan bangku panjang di tengahnya.
Keempat dindingnya adalah loker. Kelihatannya persis seperti ruang ganti pelanggan mereka. Hei, apakah ini ruang ganti VIP? Tidak mungkin kan? Pikir Zhao Yu. Ketika dia tiba tadi, Tuan Zhang telah memperkenalkannya ke ruang ganti, kamar mandi, dan sauna di pusat kebugaran itu. Mengapa ada ruang ganti lain di sini? Dan jika itu ruang ganti, mengapa mereka memasang kamera tersembunyi dan alat alarm inframerah? Apakah itu untuk menangkap orang yang mengintip, atau mencegah pencuri, atau mungkin untuk merekam video porno? Zhao Yu bertanya-tanya. Dengan rasa penasaran yang kuat, ia melihat ke arah tempat alat alarm inframerah itu dipasang. Kemudian, di antara ruangan dan kantor bos, terdapat ruang mezanin yang tersembunyi. Dan tampaknya mereka telah menebalkan dinding karena terlihat lebih buram dibandingkan dengan tempat lainnya, bahkan dengan penggunaan alat fluoroskopi yang tidak terlihat itu. Paus di Asia, Hubungan Kompleks Katolikisme di Timor Leste dan Indonesia Wawasan CNA. Jangan lewatkan manfaat pelembab ringkasan perawatan kulit. Hotel mewah terbaik untuk liburan impian iklan pencarian. Ada yang benar-benar mencurigakan, pikir Zhao Yu. Ia segera berjalan ke arah dinding untuk melihat lebih dekat ke dalam. Ia melihat bahwa ruangan itu berbentuk persegi panjang dengan banyak rak stok, dan lantainya penuh dengan kardus. Yang mengejutkan Zhao Yu adalah, ada manusia. Ia melihat sekitar 4 hingga 5 orang sedang sibuk melakukan sesuatu. Karena kekuatan alat fluoroskopi tak kasat mata itu tidak begitu bagus, Zhao Yu merasa seperti sedang menonton pertunjukan wayang. Dia hampir tidak bisa melihat garis besar orang-orang itu, tetapi dari gerakan mereka, dia bisa melihat bahwa mereka sedang memindahkan barang-barang di rak ke dalam kotak-kotak di lantai. Zhao Yu mengernyitkan alisnya. Orang-orang ini sepertinya sedang mengemasi sesuatu. Apa yang mereka bawa? Apakah tempat kebugaran ini sarang narkoba? Tidak mungkin. Ini gedung komersial Huabei. Ada begitu banyak orang yang datang dan pergi setiap hari. Siapa yang berani mendirikan markas di sini? Dia menganalisis dalam benaknya. Agar dapat melihat apa yang ada di tangan mereka, Zhao Yu mengamati dengan saksama hingga wajahnya menempel di dinding. Seorang pelatih pribadi yang kekar tiba-tiba berjalan lewat. Ia menepuk punggung Zhao Yu dan bertanya, "Tuan, apa yang sedang Anda lakukan?" "Pergi sana." Zhao Yu malas menghadapinya. Ia menjawab, "Apa kau tidak pernah melihat orang berlatih Gecko Power?" "Apa?" Pelatih itu tercengang. "Gecko Power. Aku tidak diberitahu bahwa pusat kebugaran itu membuka kursus baru," pikirnya. Tepat saat pelatih itu tertegun, sesuatu berubah di ruangan itu. Seseorang yang sudah selesai berkemas mulai berjalan keluar sambil membawa sebuah kotak besar. Tepat saat orang ini menyeberang di antara kedua ruangan, seluruh dinding rak bergeser. Rak-rak itu adalah pintu masuk yang tersembunyi. Perangkat alarm inframerah mati saat pintu masuk dibuka. Kemudian, orang yang memegang kotak itu berjalan menuju pintu anti pencurian berwarna putih, hendak keluar. Sudah 1 menit berlalu dan alat fluoroskopi tak kasat mata milik Zhao Yu berhenti bekerja. Bisakah kamu memberitahuku siapa pelatih yang memimpin kelas ini?" Pelatih itu masih mencoba mencari tahu apa itu Gecko Power. Tepat saat itu, pintu anti-maling terbuka. Seorang pria kekar berwajah kekar berjalan keluar sambil membawa sebuah kotak besar di tangannya. Kotak itu berwarna hitam dan buram sehingga isinya tidak terlihat. Meskipun Zhao Yu tidak tahu apa isi kotak itu, dia yakin itu adalah sesuatu yang rahasia. Tidak mungkin, pikirnya. Zhao Yu tahu ada sesuatu yang ilegal di dalam kotak itu. Orang-orang di ruangan itu sedang berkemas dengan tergesa-gesa. Itu artinya mereka sedang memindahkan barang-barang itu. Jika dia meninggalkannya, dia tidak akan bisa menemukannya lagi. Pada saat yang genting itu, Zhao Yu menarik kereta di depannya dan berteriak, "Ada apa? Apakah ilegal untuk berlatih Gecko Power? Apakah kamu benar-benar seorang pelatih?" "Ah, aku mempelajarinya sendiri." Dia kemudian mendorong kereta itu dengan tiba-tiba sebelum kereta itu sempat merespons, yang jatuh ke arah pria bertampang kasar yang membawa kotak itu. Diiringi dengan suara, boom, kotak itu jatuh ke lantai dan semua yang ada di dalamnya jatuh keluar. Bab 280. Zhao Yu sengaja mengerahkan tenaganya. Ketika kereta menabrak pria itu,
seluruh kotak penyimpanan jatuh dengan keras ke lantai, dan banyak barang juga jatuh dari sana. Tanpa diduga, yang jatuh adalah banyak tas. Ada dompet, tas kulit, ransel, tas tangan dengan berbagai macam warna dan jenis. Zhao Yu adalah seorang ahli dalam hal ini. Dengan sekali lihat, dia bisa tahu bahwa tas-tas ini jelas tidak diperoleh secara legal. Bukan hanya merek tas-tas itu berbeda, tetapi usianya pun berbeda. Tidak diragukan lagi, tas-tas ini kemungkinan besar adalah barang curian. Siapa yang mengira bahwa ini adalah markas para pencuri barang curian? Melihat barang-barang ini, mata Zhao Yu berbinar. Ia berpikir, aku kesini hanya untuk mencari informasi tentang organisasi pasar gelap, ternyata aku bertemu langsung dengan mereka. Jika aku menangkap orang-orang ini, bisakah aku menggunakan mereka untuk mendapatkan informasi tentang organisasi pasar gelap kasus bank? Ketika lelaki itu melihat barang-barang di dalam kotak itu terlihat, raut wajahnya berubah drastis. Ia langsung berlari ke tanah dan mulai memunguti tas-tas itu, lalu memasukkannya kembali ke dalam kotaknya. Pada saat yang sama, ia mengumpat sang pelatih. Pelatih kebugaran itu juga gelisah. Dia sangat berotot dan besar, tetapi dipermalukan oleh Zhao Yu. Bagaimana dia bisa tahan? Dia segera berbalik, hendak berdebat dengan Zhao Yu. Namun Zhao Yu tidak punya waktu untuk menghadapinya. Melihat pria itu mengambil tas, dia langsung melangkah maju dan menendang pelipis pria itu. Dengan suara menggelegar, kotak itu sekali lagi jatuh ke lantai, dan pria itu malah terbang ke samping. Setelah terbanting ke lantai, dia hanya punya tenaga untuk menggelengkan kepalanya kesakitan. Ah, kau, apa? Mata sang pelatih melotot ketakutan. Awalnya, dia ingin menanyai Zhao Yu, tetapi ketika dia merasakan aura Zhao Yu yang menakutkan, dia terdiam dan minggir. Zhao Yu tahu orang-orang ini punya rekan. Begitu dia menyingkirkan pria itu, dia langsung mengeluarkan ponselnya untuk meminta bantuan. Namun, saat dia membuka ponselnya, sebuah video muncul di layarnya. Video itu dari Liang Huan. Pesan yang menyertainya mengatakan bahwa video itu adalah rekaman keamanan dari bank. Orang dalam video itu membuka brankas penyimpanan yang ditemukan perampok. Zhao Yu membuka video itu dan benar-benar tercengang. Ah, gila, umpatnya. Pertama-tama ia melihat orang yang ada di telepon, lalu ke orang yang baru saja ditendangnya. Mereka adalah orang yang sama. Ya Tuhan, bukankah ini kebetulan sekali? Tanyanya tak percaya. Jika semuanya seperti yang dibayangkannya, maka pria yang terbaring di depannya saat ini adalah orang yang mendaftar untuk brankas penyimpanan yang dibobol. Yang berarti orang-orang ini adalah organisasi pasar gelap yang barang-barangnya dicuri dari bank. Oh, Zhao Yu tiba-tiba menyadari, ini pasti kekuatan sistem keajaiban. Awalnya dia mengira bahwa Depth of Breath Gymnasium cocok untuk heksagram, dui, untuk uang. Namun, tanpa diduga, dia malah menemukan petunjuk besar untuk kasus perampokan bank. Jika memang begitu. Melihat pria itu hendak bangun, Zhao Yu segera mengeluarkan beberapa borgol, hendak menahannya. Namun, rekan-rekan pria itu dari dalam ruang rahasia tiba-tiba menyadari ada yang tidak beres, dan segera mengirim seseorang ke pintu untuk memeriksa. Orang itu juga memegang kotak penyimpanan hitam. Dia membuka pintu anti pencurian dengan susah payah, hendak keluar. Zhao Yu tahu aturan keuntungan serangan pertama. Melihat ini, dia langsung berlari ke depan dan menghantam pintu anti maling. Orang di dalam terpental ke pintu. Dengan suara menggelegar, pintu anti maling terbanting menutup dan terkunci. Ledakan, orang dan kotak penyimpanan itu terbalik dan jatuh. Ah, ada apa? Dari dalam terdengar suara seorang wanita, cepat, keluar. Semua orang bergegas keluar. Zhao Yu mendengar dan segera menggunakan bahunya untuk memblokir pintu anti-maling. Dia memanggil Zhang Jingfeng untuk meminta bantuan. Bam, bam, bam. Orang-orang di dalam membanting pintu dengan keras. Tubuh Zhao Yu terpental ke pintu. Halo, Zhang, cepat. Begitu telepon tersambung, Zhao Yu berteriak. Gedung komersial Huabei, lantai 5, gimnasium kedalaman nafas. Cepat dan kirim seseorang ke sana. Aku menemukan tersangka kasus perampokan bank, cepat. Ah,
Zhang Jingfeng benar-benar tercengang saat mendengarnya. Baru setelah Zhao Yu mengulangi apa yang dikatakannya, Jingfeng menyadari betapa seriusnya situasi tersebut. Dia segera pergi ke Miao Ying untuk meminta bantuan. Bam, bam, bam. Orang-orang di dalam mendengar Zhao Yu meminta bantuan dan sudah tahu identitasnya. Dalam keresahan mereka membanting pintu lebih keras dan lebih keras lagi. Zhao Yu menahan pintu agar tetap tertutup dengan sekuat tenaga. Pada akhirnya, keributan mereka menarik perhatian orang lain. Pelatih sejak awal membawa sekelompok pelatih lain. Itu dia, belajar panjat dinding atau semacamnya. Dia bahkan memukul orang. Pelatih meletakkan tangannya di pinggangnya sambil berteriak pada Zhao Yu. Minggir, Zhao Yu berteriak. Polisi sedang menyelidiki. Minggir. Oh, oke. Pelatih itu tidak berani menolak. Dia segera menundukkan kepalanya dan mundur. Oh, ada yang tidak beres. Seorang pelatih wanita yang mengajar yoga bertanya, bukankah seharusnya Anda memiliki surat perintah? Selain itu, di mana seragam polisi Anda? Benar, sang pelatih tiba-tiba menyadari bahwa wanita itu benar, dan sekali lagi melangkah maju. Borgol, lihat, borgol, aku melihatnya. Pelatih lain menunjuk borgol Zhao Yu dan berkata, itu pasti polisi, dia menyamar. Oh, pelatih kebugaran itu sekali lagi mundur dengan canggung. Bam, 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 orang-orang di balik pintu anti-maling itu kini semakin gelisah. Membanting pintu semakin keras. Zhao Yu jelas tidak dapat menahannya lagi. Pada saat ini, pemilik muda, Tuan Zhang, begitu pula Chang Ba, si Pirang, dan teman-temannya semuanya mendengar keributan itu, dan datang untuk memeriksanya. Ah, bro, kamu, si Pirang terkejut. Ah, ekspresi Tuan Zhang berubah cepat saat melihat situasi tersebut. Dia segera berlari ke depan dan menendang Zhao Yu. Zhao Yu tidak pernah bisa membayangkan bahwa meskipun Tuan Zhang tampak kurus dan lemah, di atas pakaian formalnya, dia akan menyerang dengan begitu ganas. Tanpa pilihan lain, Zhao Yu hanya bisa menundukkan kepalanya dan menghindar. Karena tidak ada perlawanan, pintu anti-maling terbuka. 3 pria kekar bergegas keluar dari balik pintu, begitu pula seorang wanita parubaya yang mengenakan setelan hitam. Wanita ini berusia hampir 50 tahun, dengan rambut pendek. Meskipun dia tampak sedikit gelisah, matanya dipenuhi dengan kekejaman, jelas-jelas pembunuh. Kak, saat melihat wanita itu, Tuan Zhang menjadi sangat hormat. Zhao Yu menyadari, sepertinya wanita ini adalah bos di balik gedung olahraga itu. Katanya, kita sedang membicarakan bisnis di dalam, apa yang terjadi sekarang. Chang Ba berdiri di tengah perhatian sambil menggaruk kepalanya, masih berbicara tentang bisnis pusat kebugaran. Ambil barangnya, hancurkan semua lawan. Wanita yang dipanggil Sis itu memberi perintah dengan keras, dan semua orang segera bergegas menuju Zhao Yu. Polisi, jangan bergerak. Melihat musuhnya mendekat, Zhao Yu membuat gerakan seolah-olah dia sedang mengeluarkan pistol. Ah, ketiga pria kekar itu menggigil ketakutan. Salah satu dari mereka hampir ingin lari. Jangan takut. Wanita itu cukup tajam. Dia sudah melihat bahwa Zhao Yu tidak membawa senjata dan langsung berteriak, jika kita tidak mengurusnya, kita tidak akan bisa mengambil barang-barang kita. Saudara-saudara, bertarunglah dengan nyawa kalian. Mendengar ini, ketiga pria itu tidak lagi ragu-ragu, dan sekali lagi bergegas menuju Zhao Yu. Melihat ini, Tuan Zhang segera melambaikan tangannya ke arah kerumunan. Semuanya bubar. Ini bukan urusan kalian. Kembali bekerja. Tapi, tanya pelatih yang kebingungan itu, Tuan Zhang, orang itu bilang dia polisi. Bagaimana kalau kita panggil polisi dulu? Zhou Yang. Zhao Yu berusaha menahan ketiga pria kekar itu sambil berteriak pada Zhou Yang dan yang lainnya, tangkap mereka semua. Orang-orang ini tersangka. Jangan biarkan mereka lolos. Ah. Si Pirang dan yang lainnya tercengang mendengar berita itu, tetapi mereka cukup setia. Mendengar perintah Zhao Yu, mereka segera bergegas, berusaha membantu Zhao Yu. Hei, Baldi, Zhou Yang. Chang Ba berdiri di sana dengan bodoh, mencoba menenangkan situasi. Bukankah ada semacam kesalahpahaman? Ini hanya tempat kebugaran,
bagaimana mungkin ada kejahatan? Lagi pula, siapa polisi itu? Minggir, kalau tidak, aku akan mengurusmu terlebih dahulu. Zhou yang bergegas maju, hendak mendorong Changba. Namun, Tuan Zhao yang sangat lincah hanya mendengus dingin, dan dengan langkah cepat ke depan, melontarkan banyak tendangan secepat kilat. Si Pirang dan teman-temannya, bersama dengan Changba, semuanya tertendang dalam sekejap.